Halo semuanya, kali ini kita bakal nyobain fitur di Laravel sama aja, yaitu storage. Kita udah pernah nyoba juga, tapi sebelumnya kita pakai driver disk ya. Nah sekarang kita mau coba pakai driver S3 atau S3 atau Simple Storage Service. Nah S3 ini dia semacam interface ataupun semacam ya gitu pokoknya. Ya interface ya. Jadi nantinya untuk providernya itu mungkin nanti AWS atau mungkin ya ini ya Jagon Hosting, kita bakal pakai Jagon Hosting atau mungkin pakai Minio ya atau yang lainnya gitu. Yang jelas dia implementasi interface-nya S3, S3, S2, S3. Nah, di sini teman-teman bisa beli aja pakai di layanan di Jagon Hosting ini 10.000 kalau salah ya. Coba ya. Nah, ini 10.000 per bulan, ini 10 giga storage. Bagus, ini saya nggak promosi, cuman emang untuk S3 saya pakai ini biasanya. Karena yang lain ya cukup mahal gitu ya. Karena ini S3 yang paling murah gitu. Oke. Nah, di sini juga udah ada key-nya, access key sama secret key-nya. Jadi nanti tinggal kita install aja di Laravel kita. Jadi di sini Laravelnya udah saya install, Laravel 9 fresh. Masih diplastikin juga, jadi bisa langsung kita konfigurasi aja. Config-nya di mana? Config-nya kita coba pergi ke config terus file system. Kalau teman-teman scroll ke bawah, di sini tuh ada driver S3. Nah ini driver S3. AWS access key, AWS secret key, default nih semuanya ini konfigannya ya. Jadi kalau teman-teman buka di .env, ini sebetulnya udah ada di sini. Nah ini, teman-teman tinggal isi aja sesuai dengan konfigurasi teman-teman. Kalau pakai AWS ya konfigurasinya pakai yang di AWS. Kalau pakai Minio juga sama. Kalau di sini saya pakai Jagon Hosting, jadi saya ikut konfigurasinya Jagon Hosting. Nah di sini access key ID saya pakai yang ini. Terus access secret key ini pakai ini. Nih. Terus default regionnya saya nggak pakai region, jadi saya kosongin aja karena di Jagon Hosting. Bucketnya saya pakai ini celeron.id. Nah kalau pakai Jagon Hosting terus bucketnya belum ada, teman-teman bikin aja dulu ya bucketnya di sini nih. Nanti teman-teman bisa login, bikin bucket ya. Nih udah logout ternyata ya. Intinya di sini nih, masuk sini nih. Nah, masukin aja ke sini. Access key-nya, terus password-nya atau secret key-nya. Masukin ke sini, login. Udah dah, masuk sini. Ya teman-teman tinggal add aja bucketnya. Atau apa ya namanya ya? Ya Ember lah. Terus endpointnya karena kita pakai Jagon Hosting kita pakai yang true aja, use pet style endpoint. Jadi karena endpointnya si Jagon Hosting ini dia pakai pet style ya, pet style endpoint. Nah pet style endpointnya kita pakai tambahan lagi konfigurasi untuk yang nah ini AWS endpointnya. Ini AWS endpoint juga kita bakal setting ya. Nah di sini endpointnya kita pakai yang ini nih, CDN bukan yang ini nih, S3 endpoint. Nah kayak gini. Oke. Terus bentar lagi ada lagi. Nah ini udah kita set tadi. Nah ini yang URL AWS URL. Kita juga perlu config di sini. Jadi nantinya bakal endpointnya bakal gini. Gini. Terus slash nama bucketnya celeron.id. Udah. Jadi nanti tinggal ininya nama path-nya, lalu di sini nama filenya. Jadi cukup sampai si bucketnya aja. Oke, sip. Mantap, konfigurasinya udah kita buat. Sekarang udah ya harusnya ya. Oke. Sekarang kita cobain aja langsung. Gak bisa lah. Pertama, konfigurasinya udah kita setting tadi. Sekarang kita coba install satu package
satu package implementer dari drivernya, yaitu S3. Kita pakai namanya Liga ya. Jadi composer require Liagu, terus namanya adalah fly system, lalu AWS S3 V3. Kita pakai versi yang 3.0 gini. Oke. Nah, ini stand with Ukraina. Oke. Oke, kita tungguin aja sampai dia selesai. 3 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Waduh, lama banget ya. Nggak apa-apa. Kita langsung aja buat rutesnya ya di sini. Nah, rutesnya nih. Kita di sini aja buatnya ya. Rutes dulu atau controller dulu? Kita buat controllernya dah. Jadi PHP artisan make controller. Nama controllernya adalah file uploader controller ini aja. Iya, kita pakai info aja. Oke, sip, mantap. Lalu kita pergi ke app http controller file upload controller yang ini ya. Nah, ini. Jadi nantinya si FE ataupun yang lainnya ya, intinya kita perlu validasi aja bahwa ada satu key namanya file, yaitu adalah sebuah file ya. File. Nah, ini namanya ya, nama propertinya file. File ini ya tipenya file gitu ya. Ini kita required. Oke, sip. Lalu filenya ini adalah kita ambil dari request file. Nama filenya apa? Nama key-nya yaitu file. Membingungkan ya. Gini dah, image gitu. Image lalu ini image gitu. Oke. Ini udah simpan belum sih? Belum ya. Oke. Terus kita coba ini aja return response JSON, misalnya data ini aja. Oke, coba kita taruh di api.php nya root post, misalnya upload, lalu file upload controller class. Ini auto ya, auto langsung use di sini. Nah, ini. Oke. Nah, dia juga nggak perlu yang lain-lain ya, karena dia metodenya invoke. Nah, ini. Oke, lalu filenya diapain? Filenya langsung aja, filenya langsung kita gini nih. Storage disk S3. Lalu ya file save ya. Atau save store ya. Apa sih? File S. Ntar kita cari metodenya. Aduh, kita cari di sini ada file apa aja. Kita cari. Oh, nggak ada nih. Ini aja nih kali ini. Bentar, kok nggak ada ya store? Kayaknya lupa nih saya nih. Bentar, kita gini aja coba. File store S. File store. Oh, put ya. Salah, sorry guys. Kok lupa sih? Put file. Ini kayaknya terlalu grogi nih. Oke, gini. Disknya apa? S3. Lalu put file harusnya ya. Put. Kok nggak ada? Harusnya bisa. Put file. Bentar, kok dia nggak bisa ya? Disk ini, lalu S3, put file. Sama sih harusnya gini. Terus filenya apa? Misalnya dia naruh di image, lalu file gitu. Oke. Tapi ini nggak ada ya di sini. Dia kayaknya nggak masuk ke sini nih. Tapi nggak apa, biarin aja dulu. Ini terus coba path gitu. Path. Sekarang kita coba jalanin PHP-nya atau artisannya. Artisan servernya.
Kita coba running. Sekarang kita coba buat satu uploadan. Nah, kayak gini. Kita bikin satu endpoint, HTTP call host, bukan bikin endpoint ya harusnya ya. Nge-call endpointnya gitu ya. Kita upload gini, lalu gini. Lalu methodnya kita pakai post, bodinya kita pakai form data. Ini kita bawain aja. Nama key-nya adalah image. Kok nggak dibawain sih? Nah, ini. Lalu ininya file. Lalu filenya apa? Filenya adalah mana nih filenya? Kita pakai image dah. Nah ini. File ini nih. Sip. Sekarang coba kita send. 2 1 dapat. Nah ini ya. Jadi ini adalah balikannya. Berarti kita berhasil ngirim data ini ke S3 kita ya. Sekarang kita coba cek di S3 kita. Kita taruh di image tadi ya. Image. Nah ini. Sekarang kita cari pathnya. Apakah udah masuk atau belum? Nah, masuk ya. Ini jam 11:10. Nah, masuk ya. Berarti masuk. Berarti saya tidak bohong ya. Karena ini tadi merah ternyata ya. Ini nih. Mungkin gak ke indeks atau gimana ini. Jadi merah. Oke. Nah, kalau teman-teman gak mau pakai disk S3 ini, teman-teman bisa jadiin aja S3 ini sebagai default ya. Jadi di sini di dalam env ini kita cukup ganti di bagian ini file system disknya jadi S3. Jadi nantinya di sini cukup kasih aja storage-nya kayak gini, put file. Nggak perlu pakai S3 tadi. Oke. Jadi kalau kita coba send, nah ini akan kekirim ke sini. Nah, terus sekarang URL gimana? Cara dapetin URL-nya? Ini kan cuma path doang nih, URL nggak dapet nih. Nah, kita bisa pakai kayak gini. Misalnya URL gitu. Terus storage, lalu URL ini. Lalu path-nya apa? Jadi di sini coba kita tambahin aja URL. Terus kita coba send. Ini kayaknya nggak bakal diedit sih karena lemot guys laptopnya guys. Oke. Nah ini URL dapat ya. Tapi sialnya adalah ketika kita coba send, dia akan kena akses di net. Coba kita send ya. Akses di net. Kenapa? Karena kita nggak membuat ini sebagai sebagai public object gitu. Jadi ini nggak public nih. Cara bikin public gimana? Kita set visibility-nya di sini. Jadi di sini ada namanya storage set visibility. Path-nya apa? Path-nya ini, visibility-nya public. Kayak gini. Sekarang kalau kita coba send di sini, gitu. Nah, dapat URL-nya. URL-nya kita coba copy. Kita paste di sini. Kita coba send. Nah, dapatlah dia gambarnya. Ini gambar ini. Oke, biar jelas kita taruh aja di sini dah gambarnya. Nah, jadi nantinya teman-teman kalau misalnya bikin e-commerce gitu ya, terus ada itemnya udah pasti ada gambarnya dong. Nanti gambarnya harus di set visibility public. Atau kalau gak mau, ini gak mau nih visibility public nih karena kenapa-napa atau gak mau lah intinya gitu ya. Kita bisa pakai ini nih metodenya kayak gini. Misalnya kita udah tahu path-nya nih. Kita cuman set di browser path-nya doang gitu. Tadi path-nya apa ya? Nah, path-nya nih doang nih. Nah, ini path-nya nih doang. Coba kita upload ulang dah. Kita upload ulang dulu aja. Ini nggak di set public dulu. Kita coba send. Nah ini coba kita ambil. Terus coba kita balikin aja ke depan.
langsung gitu. Misalnya ternyata kita udah tahu nih pathnya apa nih, pathnya ini ya misalnya. Terus nah ini, terus kita coba balikin langsung gambarnya. Kita bisa pakai yang namanya download gitu ya, storage download gini. Pathnya apa? Kayak gini. Udah cukup kayak gini. Jadi kalau kita coba send harusnya dapat gambarnya. Nah, gambarnya dapat ini ya. Nah, ini gambarnya nih. Oke, sip. Jadi itu ya. Kalau misalnya gambar itu public, ya udah set aja visibility-nya public. Tapi kalau ternyata teman-teman gak mau nih, harus lewat misalnya harus lewat controller kita ya. Kita pakai kayak gini, download. Atau cara yang terakhir, cara yang ketiga. Kalau ternyata gambarnya itu boleh aja di-share ke orang tapi dalam waktu tertentu, misalnya cuma 3 menit, 2 menit gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai yang namanya temporary URL. Jadi di sini, nah URL misalnya kita set aja URL di sini. Nah, tinggal kita bikin di sini URL yaitu storage temporary URL. Path-nya apa? Expiration-nya kapan? Kalau saya biasanya pakai now, terus add minutes 5 menit atau mungkin 10 menit atau bebas aja 10 menit gitu ya. Jadi kalau kita coba send di sini, kita akan dapat nah ini URL ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya expires 600 detik. Artinya 5 menit ya. Oke. Nah, ini kalau URL kita coba send, kita pakai, nah dapat gambarnya. Nah, ini gambarnya nih. Mana gambarnya nih? Coba kita taruh di Google aja dah, biar gampang. Taruh di sini. Nah, gambarnya dapat ya. Oke. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya di produk, coba kita implementasi ke dalam sebuah ini ya, sistem misalnya ada item atau apa gitu. Produk kita coba buat ya di sini. Misalnya di sini kita coba buat di env-nya PGSQL, database-nya belajar Laravel. Ini saya udah ada ya database-nya, jadi ya tinggal dipakai aja gitu. Postgre. Misal kita buat satu migration atau model namanya adalah product gitu. Product M. Nah, oke, dapat. Kita coba pergi ke database migration, lalu ini. Nah, ini kita tambahin aja satu field namanya name gitu, string. Kebalik. String string name. Lalu di sini ada table lagi, table string, misalnya image URL. Nah, kayak gini. Terus tinggal kita migrate. Saya pakai fresh ya, karena saya tahu code-nya ada apa-apa. Bentar, salah nih. 5432. Refresh. Oke, udah masuk tabel produknya. Kita pergi ke modelnya, app model produk di sini. Nah, ini kita coba kasih aja protected-nya field label, ada name, ada juga yang namanya image URL. Bener ya? Image URL. Oke, bentar. Begini. Terus kita coba buat controller untuk create-nya. PHP artisan make controller, misalnya create product controller i. Nah, di sini misalnya kita bikin validasi gitu ya. Request, validate. Lalu ada name-nya, ada juga image gitu. Ini required. Ini required, dia file bentuknya. Oke. Jadi nanti yang disimpan adalah kayak gini. Misalnya path-nya apa, yaitu storage atau gini dah. File gitu, lalu request, file, nama key-nya image, lalu path, lalu storage ini,
lalu put file. Nah ini kalau misalnya teman-teman mau apa ya namanya ya, mau ngeset namanya, kita pakai S yang S. Nah ini nih. Jadi ini pathnya, ini filenya apa, lalu ini namanya apa. Tapi kalau misalnya pakai yang put doang, put file, nah ini dia namanya auto generate ya. Jadi saya biasanya pakai ini sih. Lalu langsung aja di sini mau ditaruh di mana. Ini path di dalam ininya ya, object storage-nya. Bebas aja sih sebetulnya. Kayak misalnya produk gitu. Produk TS gitu. Lalu filenya apa? Kayak gini. Sip. Setelah itu kita ambil URL-nya atau kita set aja dulu visibility-nya ya. Storage, set visibility-nya apa? Dari path ini yaitu public. Jadi path ini kita set visibility-nya public. Setelah itu kita ambil URL-nya. URL-nya apa? URL-nya storage URL gitu ya. Lalu path ship. Lalu produknya kita create produk gitu ya. Produk create, namanya ada apa, dari request, image URL-nya dari ini gitu. Udah tinggal kita return respon JSON. Datanya apa? Produk ini. Nah, sekarang kalau kita coba pergi ke roots, kita tambahin dulu ya di sini. Misalnya root apa nih? Post aja dah, post create product gitu. Lalu create product controller class kayak gini. Nah sekarang kita coba, ini kita simpen aja ya, nggak dipakai juga sih. Sekarang kita coba create product nih. Misalnya post ya, http localhost API create product. Benar nggak ya, create product. Ini bodinya kita set di form data, image itu adalah sebuah file. Lalu name-nya adalah misalnya komputer i29. Wah, mantap nih. Ini dari masa depan ya. Lalu kita set image-nya apa? Set image-nya yang mana nih? Ini dah struktur organisasi. Kita coba send. Set set. Nah, dapat ya. Kayak gini hasilnya. Bentar. Ini coba kita close. Nah, dapat nih image URL-nya. Jadi nanti ke FE tinggal kasih aja ke front end kayak gini. Nanti image ini nanti ditaruh di teks img gitu. Jadi kalau kita copy, taruh di sini. Nah, dapat. Kenapa? Karena kita udah set visibility-nya ke public. Kayak gitu ya, teman-teman. Gampang ya. Kita pakai S3 di Laravel. Itu aja dari saya. Thank you semuanya. Dah.